Komunikasi. Welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Bareng aku, Yuni Maulidina, untuk menjadi host pada podcast episode kali ini. Oke, buat Sobat Kreasi yang belum nonton episode-episode sebelumnya dari Ruang Kreasi Komunikasi, boleh ditonton dulu karena bakalan banyak banget informasi dan juga ilmu yang didapat dari podcast ini. Oke, di episode podcast kali ini kita bakalan membahas tema yaitu komunikasi, konten, dan prestasi. Apa sih yang dimaksud dengan tema ini? Nah, jadi tema ini membahas tentang komunikasi yang berpengaruh terhadap konten dan juga prestasi. Saat ini kita sudah kedatangan salah satu alumni dari Ilmu Komunikasi FISIP ULM Banjarmasin. Saat ini beliau juga sedang menjalani pendidikan S2 di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau ini juga merupakan mahasiswa berprestasi pada tahun 2017. Nah, luar biasa sekali bukan narasumber kita pada hari ini? Tentu kalian semua sudah penasaran bakalan ngomongin apa aja kita ke depannya. Jadi buat teman-teman semua jangan kemana-mana, tonton terus podcast ini sampai dengan akhir, jangan setengah-setengah biar ilmu yang didapat juga nggak setengah-setengah. So, kita langsung aja mungkin berkenalan dengan narasumber yang sudah berhadir bersama kita pada hari ini. Halo Kak Aksa. Hai, apa kabar? Baik. Kak Aksa gimana kabarnya? Kabar baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Lancar, ini udah hari keberapa ya? Kayaknya udah hari 9 ya? 9 ya, mendekati pertengahan bulan Ramadan ya. Ya walaupun godaan hawa nafsu, makanan, dan lain sebagainya begitu mengganggu ya di bulan puasa. Cuman apalagi sekarang jualannya pada online kan Kak? Iya, jadi kalau buka bener. sosmed langsung lihat Makanan, es teh manis, ya kan? Es teh manis yang paling menggoda nih. Cuman ya, semangat ya kita puasa. Oke, mungkin nih sebagai perkenalan awal dulu nih, Kak Aksa bisa mungkin kenalin nama lengkapnya, terus sekarang kesibukannya apa nih? Oke, perkenalkan kalau nama lengkap sebenarnya Ahmad Salahuddin, tapi teman-teman biasanya sering manggilnya tuh Aksa. Mungkin ada yang belum ngeh kenapa kok beda gitu kan antara nama panjang dan juga nama singkatnya. Karena apa ya? Karena biar terkesan beda aja gitu kan dibandingkan dengan lelaki-lelaki lainnya. Lelaki-lelaki lainnya, Salahuddin lain nggak mungkin. Betul ya kan. Jadi just call me Aksa itu fine banget gitu kan. Terus apalagi nih kesibukannya sekarang seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, sekarang lagi fokus di kuliah untuk jenjang magister di S2 tepatnya di Airlangga University Surabaya ya kan, untuk jurusannya masih linear sama jurusan yang sebelumnya, media dan komunikasi, cuman mungkin yang memang agak lebih spesifik sih ya kan. Kalau di sarjana atau di S1 dulu namanya masih ilmu komunikasi, sekarang fokusnya di media dan juga komunikasinya. Itu sih fokus sekarang ya, palingan yang lain ya bikin-bikin konten ya kan. Kalau ngerasa lagi gabut ya, nggak ada kerjaan atau nggak ada teman buat ngajak jalan, ya udah bikin konten. Luar biasa gitu. Berarti kesibukannya Kak Aksa sekarang kuliah dan juga bikin konten di sosial medianya nih. Kuliahnya online ya, plus minus sih ya gitu kan. Tahun lalu baru masuknya untuk aktif kuliah tahun 2020, terus baru 2 bulanan kuliah offline ya kan, seru-serunya tuh teman-teman baru, ketemu pelajaran baru dan sebagainya. Tiba-tiba COVID-19 datang menghampiri kita, makanya jadi akhirnya balik ke Banjarmasin, ke kota tercinta. Udah di sini deh namanya sekarang. Jadi berarti nggak balik ke Surabaya lagi? Belum ada. Oke, mungkin itu tadi kesibukannya Kak Aksa ya. Selain itu, apakah ada kegiatan-kegiatan lain Kak? Misalnya ada organisasi atau seperti apa? Kalau sekarang kan namanya umur makin nambah gitu ya, jadi diseleksi benar-benar ya kan kegiatan atau juga organisasi apa yang pengen diikutin gitu. Walaupun nggak terlalu banyak juga sebenarnya, asalkan kita bisa bagi waktu kan gitu. Kalau di samping yang udah disebutin tadi, selain berkuliah secara online, terus juga bikin-bikin konten ya, terus ya cari ilmu dan juga pengalaman baru di salah satu radio swasta di Banjarmasin. Sebenarnya sejak kuliah dulu sih, sejak kuliah di sarjana kan di ilmu komunikasi ULM, itu udah mencari pengalaman.
dan sampai sekarang akhirnya gitu. Jadi belum ada bosennya sih untuk belajar sebagai penyiar radio. Oke, berarti juga announcer nih ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kan Kak Aksa ini alumni dari komunikasi ULM. Nah, boleh dong Kak mungkin sharing nih tentang perasaannya juga pengalamannya saat menjadi mahasiswa dulu. Kan Kak Aksa punya prestasi banyak banget nih, bahkan dengar-dengar yang terbaru Kak Aksa ini terpilih untuk menjadi perwakilan Kalimantan Selatan dalam pertukaran pemuda Indonesia-Singapura. Benar kan Kak? Ya, alhamdulillah baru saja mengikuti seleksinya beberapa minggu yang lalu gitu kan, dan diberi kepercayaan gitu untuk mewakili Kalimantan Selatan ke program yang namanya Singapore Indonesia Youth Leadership Exchange Program gitu, atau biasa disingkatnya sih SILEP gitu. Ini program dari Kemenpora juga sebenarnya, ada beberapa program gitu kan, dan mungkin sebelum kita ngobrol hari ini, podcast Ilmu Komunikasi ULM juga udah ngundang beberapa alumni sebelumnya yang memang juga sudah berhasil ikutan program serupa gitu kan, seperti Iqbal atau juga Rima. Nah, dia dari Kemenpora juga mengikuti program yang sama tapi negara yang berbeda. Kalau mereka kan ke Jepang dan juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya kan. Kalau di saya alhamdulillah dapat programnya di tahun ini itu ke Singapura gitu. Jadi ya, kalau dibilang berprestasi banget seperti yang kamu bilang, saya ngerasa masih ada yang lebih banyak lagi sih prestasinya. Cuman alhamdulillah lah gitu, bisa berkontribusi untuk ilmu komunikasi ULM terutama. Gitu. Nah, tadi prestasinya sudah banyak waktu kuliah S1 itu gimana sih Kak waktu menjalani S1-nya? Apa emang Kak Aksa ini termasuk mahasiswa ambis yang hanya pulang kuliah pulang termasuk kupu-kupu itu, atau Kak sebenarnya aktif juga di organisasi? Oke, sejujurnya kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain ya, kalau ikutan organisasi kayaknya saya termasuk kurang pada saat itu gitu. Ada kan yang ikut berbagai macam organisasi gitu ya, dari A, B, C, dan it's okay sebenarnya ya, as long as kita bisa handling studinya kita gitu kan, nggak ada yang salah. Nah, kalau saya pada saat itu satu ya sudah kuliah ya kan, terus juga jadi announcer di radio swasta tadi. Jadi kayak ngerasanya kalau nambah banyak organisasi itu kayak semacam susah untuk ngatur waktunya gitu. Belum lagi kayak ngerasa capek atau apa, karena kan fokus utamanya adalah studi kan. Nah, takutnya yang lainnya itu karena keasikan ya, jalan sana sini, ngurus sana sini, jadi nggak keurus nih studinya. Jadi di situ limitednya. Akhirnya karena ngerasa juga perlu organisasi, barulah tahun 2015 atau 2016 itu ikut yang namanya Suara Kampus gitu. Itu salah satu. Berapa tuh Pak kuliahnya sudah semester? 2016 masuknya 2014, berarti kayak semester 4 semester 5 gitulah. Udah tengah-tengah ya? Udah tengah-tengah tuh ya kan. Dan itu seru banget gitu. Ikut Suara Kampus, kerja sama-sama RRI kan pada saat itu, sampai sekarang masih. Iya, yang dulunya namanya Dinamika Kampus, terus berubah menjadi Suara Kampus di periodenya saya pada saat itu dengan teman-teman yang lain juga. Dan seneng sih ngelihat updatean komunitas ini, udah semakin banyak anggotanya, udah semakin keren siarannya, dan udah merambah juga ke media sosial gitu. Nah, tadi ngomongin media sosial nih ya. Kenapa? Kan aku beberapa hari yang lalu ada stalking Instagram Kak Aksa nih. Nah, ternyata Kak Aksa punya konten. Nge-follow nggak dulu? Udah follow dong. Udah follow. Aku yang belum follow back ya? Iya, nanti ya. Sorry. Oke, nanti di belakang mungkin kita omongin. Nah, jadi Kak Aksa ini ternyata aktif dalam membuat konten yang konsepnya itu namanya cerita komunikasi. Nah, ini apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak bikin konten ini? Terus juga sebenarnya tujuannya apa sih? Apa mau memperkenalkan komunikasi kepada halayak ramai atau gimana sih? Oke, mungkin kalau misalnya nggak salah ya, Aristoteles dulu tuh pernah bilang gitu kan, kalau manusia itu sangat membutuhkan yang namanya perhatian, ya kan, siapapun manusianya dan apapun perhatiannya, ya kan. Ada yang perhatiannya sama orang tua, ada yang perhatiannya sama tetangga, bahkan sekarang karena media digital, media sosial, muncul perhatian di media sosial ya, dengan perhatian atau caranya berbeda-beda. Ada yang negatif, ada yang positif juga, ada yang
prestasi, ada yang sensasi gitu. Masing-masing intinya adalah setiap manusia ingin diperhatikan. Nah, based on itu ya kan berdasarkan sifat manusia itu, salah satunya saya juga ngerasa bahwa saya juga perlu diperhatikan nih gitu kan. Selain diperhatikan sama keluarga dan juga orang lain ya, maksudnya juga perlu diperhatikan tentang siapa Aksa gitu. Betul. Karena satu, melihat Instagram itu kan konsepnya adalah foto, video ya. Sedangkan sedangkan dari saya pribadi, aduh, kalau melihat wajah agak kurang good looking nih, ya kan? Dibandingkan sama selebgram yang lain, mereka udah punya jualannya nih, which is wajah atau juga badan atau juga make up dan lain sebagainya. Kalau saya, aduh kayaknya nggak mungkin deh di wajah ya. Jadi apa nih yang bisa dijual, sedangkan Instagram saya kalau lama-lama nggak di-update atau nggak digunain, mati dong Instagramnya, ya kan? Update-annya tuh nggak sering gitu ya. Akhirnya ya udahlah, karena sekarang udah masuk di kuliah S2 juga, kenapa nggak sharing apa yang didapat selama ini, at least ke teman-teman terdekat gitu kan, which is followers gitu. Niatan awalnya teman-teman terdekat. Niatan awalnya teman-teman terdekat. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang di sekitar yang belum ngerti komunikasi itu sebenarnya apa gitu kan. Pasti banyak di luaran yang menganggap bahwa jurusan komunikasi ya cuman ngobrol, cuman bener ya, dah sekedar itu doang nih. Padahal di luar dari itu komunikasi itu lebih luas lagi kan, banyak teorinya dan sangat relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang pengen saya coba untuk menyadarkan ke orang-orang yang masih awam sama ilmu komunikasi, kalau komunikasi juga satu hal yang sebenarnya setara dengan ilmu sains, susahnya gitu untuk dipelajari, tapi juga mudah untuk dimengerti selagi kita bisa memahami komunikasinya. Jadi sebenarnya itu alasan awalnya. Awalnya itu. Betul. Terus kesini apakah alasan itu berubah? Sebenarnya kalau dibilang berubah juga enggak, masih beralaskan itu ya. Bikin konten hanya ingin ngebuat orang setidaknya ngerti nih kalau komunikasi itu banyak ragamnya gitu. Tapi kalau selain alasan utama itu, ya pasti untuk nambah citra yang positif, entah di media sosial atau juga di media secara tatap muka langsung, ya kan? Karena pada saat kita ketemu dengan orang baru atau juga ya kalau kita ngomongin yang jauh, ngomongin pekerjaan atau apapun itu, kita punya track record apa nih gitu kan? Kita aktif gak di media sosial, aktifnya sebagai apa dan lain sebagainya, kan itu banyak ya penilaiannya. Akhirnya itu jadi nilai plus, dan hal itu juga yang pada akhirnya ngebuat saya, alhamdulillah, mungkin itu alasannya kenapa jadi terpilih untuk mewakili Kapsel di program SILAB tadi gitu. Jadi sosial media ini juga dijadikan Kak Aksa sebagai sebuah portofolio mungkin biar orang-orang tahu sebenarnya Aksa tuh gini loh. Ya, karena sekarang kalau misalnya kita apa-apa, semua orang kan bisa ngelacak siapa kita kan. Iya, bener banget. Udah jadi langsung keluar, kan udah jadi detektif banget nih kita setiap harinya. Jadi ya sangat mudah banget kalau misalnya orang pengen ngelacak siapa Aksa, siapa Rima, siapa kamu dan lain sebagainya, tinggal ya bener ketik namanya di Google, ada media sosialnya. Ya kalau di media sosial ada foto-foto yang kurang layak, ya udah mungkin dari sekian banyak prestasi yang kita punya, nilainya jadi jatuh gara-gara media sosial kita kurang bagus. Jadi ya gitu, begitu punya power yang kuat gitu. Berarti itu sebuah perhatian khusus ya dari Kak Aksa untuk hidup di zaman sekarang, kayak modal juga. Bener. Oke, tadi kan Kak Aksa juga cerita nih bahwa Kak Aksa itu seorang announcer. Dari kuliah, dari semester berapa tuh Kak? Pas banget masuk di ilmu komunikasi ULM tuh tahun 2014 kan ya, angkatan 2014. Dan saat itu juga jadi announcer. Langsung jadi announcer. Semester pertama langsung jadi announcer. Semester pertama, pokoknya lulus dari SMA, punya niatan, punya cita-cita gitu kan. Oke, kayaknya di sini aku pengen apply jadi announcer di salah satu radio deh gitu. Akhirnya ya mungkin rezeki kali ya udah diatur. Beberapa bulan setelah graduation di SMA, ya ada lowongan gitu kan, kenapa nggak dicoba? Ternyata langsung lolos. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Kak Aksa ini jadi announcer bukan ibaratnya dengan modal ilmu dari ilmu komunikasi, bukan seperti itu berarti ya?
Jadi berjalannya seiringan nih, ya, jalan seiringan. betul. Awalnya memang karena baru masuk kuliah kan, jadinya nggak tahu sama sekali how to announce gitu kan, how to airing di radio gitu. Karena kan kita belum dapat ilmunya, belum dapat teorinya. Baru ya pada saat kuliah lambat laun semester per semester akhirnya tahu selama siaran ada regulasi yang harus diikutin, ada cara yang harus diikutin gitu kan agar nggak melanggar peraturan dan lain sebagainya. Beda kan kalau misalnya podcast mungkin agak sedikit lebih longgar aturannya lebih gitu longgar, ya. Karena nggak lebih bebas mungkin untuk menyebutkan merek ataupun apa kayak gitu. Betul. Jadi ya ibaratnya teorinya di kuliah, prakteknya di radio gitu. Berarti hari ini teori, nanti sore langsung praktek kayak gitu ya kalau siarannya sore. Oke, Kak Aksa. Nah, kita mungkin balik lagi nih ya ke tema. Kak Aksa kan adalah salah satu alumni dari program studi ilmu komunikasi. Nah, menurut Kak Aksa sendiri, seberapa besar sih pengaruh komunikasi bagi Kak Aksa dalam mencapai prestasi-prestasinya sama mungkin dalam mengembangkan konten yang Kakak buat tadi? Kalau dibilang komunikasi sepenting apa, penting banget ya gitu kan. Karena sadar atau nggak sadar, kita setiap harinya berkomunikasi kan. Iya, gitu. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tuh berkomunikasi. Even kita nggak berkomunikasi dengan orang lain, at least kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu ya. Dan ada ada 3 hal yang pada akhirnya saya sadari dari belajar di ilmu komunikasi ULM sampai detik ini juga gitu kan, ikut berkuliah kembali di Erlangga, terus juga ikut berbagai macam organisasi. Akhirnya saya menyadari bahwa komunikasi itu seberapa penting banget tadi satu jawabannya. Yang kedua adalah sepentingnya komunikasi itu ada 3 hal yang seringkali dilupakan ya, tapi sebenarnya mudah. Cuman karena sering dilupakan tadi, akhirnya terkesan susah gitu. Yang pertama adalah komunikasi itu yang sering orang-orang tangkap, yaitu berbicara, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, baru nih orang udah mulai lupa sama komunikasi. Itu apa? Nggak cuma berbicara, tapi juga mendengarkan. Ya. Nah, sudah semakin lupa dengan yang nomor 2, makin lupa lagi nih sama yang nomor 3. Rata-rata orang pada lupa nomor 3 adalah memahami gitu. Jadi selama ini saya sendiri juga belajar bahwa beberapa tahun yang lalu terlalu banyak bicara itu juga kurang baik gitu kan. Ibaratnya nih sekarang kita ngobrol kan, kamu mendengarkan, saya berbicara. Begitu juga sebaliknya, kamu nanya, kamu bicara, saya juga mendengarkan. Sudah dapat 2 poin. Poin yang terakhir adalah memahami. Paham nggak sama yang disampaikan. Tapi tidak hanya paham dari apa pesannya, tapi paham tidak sama karakter orangnya, gitu kan? Karakter si lawan bicara. Betul, karena ya kita satu sama yang lain kan beda-beda ya karakternya gitu. Kenapa jadi ada yang namanya konflik ya? Kenapa jadi adanya hubungan yang berakhir dengan putus? Itu kenapa? Karena satu sama lain kurang memahami. Gitu. Berarti poin ketiga tadi yang kurang ya? Betul. Jadi menurut saya level tertinggi dari sebuah komunikasi yang paling efektif itu adalah tidak hanya sekedar bagaimana kita menyampaikan dan apa yang disampaikan, tapi bagaimana satu dan yang lainnya itu saling memahami, mengurangi ego agar tidak terjadi konflik, dan akhirnya tercapailah komunikasi yang diharapkan itu tadi. Jadi karena mengingat 3 hal itu, akhirnya ya cepat atau lambat mulai menyadari kalau komunikasi itu bukan hal yang mudah untuk dipelajari dan akan terus diasah. Kenapa? Karena masing-masing orang kan beda-beda tadi karakternya. Hari ini ketemu kamu dengan karakter yang seperti ini, nanti 2 jam kemudian ketemu orang baru lagi, harus memahami lagi sampai mulai nanti kita dari tidur awal lagi. Betul. Jadi setiap ketemu orang itu harus menerapkan konsep yang 1, 2, 3 seperti itu tadi ya. Menurut saya seperti itu. Gitu. Sebegitu pentingnya ternyata komunikasi buat Kak Aksa pribadi dalam kehidupannya kan. Nah, ini nih Kak, terkait keikutsertaan dalam pertukaran pemuda tadi yang sudah kita bahas di awal. Nah, apakah di dalam sini juga komunikasi yang berperan penting bagi Kak Aksa? Apakah mungkin karena
karena Kak Aksa lulusan ilmu komunikasi, terus Kak Aksa bisa lolos seleksi atau seperti apa? Seperti itu mungkin menurut Kak Aksa gimana nih? Sebenarnya beban ya gitu kan pada saat kita announce kalau kita lulusan ilmu komunikasi. Iya, benar banget. Bebannya adalah oke, kamu lulusan ilmu komunikasi berarti kamu pintar berkomunikasi. Sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Honestly, saya tipe orangnya yang cenderung introvert kan gitu. Nah ini juga nih beberapa orang yang sering banget misconception tentang komunikasi. Rata-rata pasti ekstrovert lah gitu kan, Kalau masuk karena komunikasi, betul ya. Padahal sebenarnya enggak, orang introvert pun juga bisa masuk komunikasi, dan banyak kan bidang di komunikasi, gak cuma sekedar just saying di depan kamera atau juga ngomong di depan mikrofon, halayak ramai, gak cuma sekedar itu kan, di belakang layar pun juga bisa. Nah itu orang-orang intro pun juga bisa, atau bahkan orang intro pengen masuk di ekstro atau sebaliknya juga bisa banget kan. Jadi itu misconception yang sering banget terjadi gitu. Nah pada akhirnya saya ikutan seleksi kemarin untuk program Silab dari Kemenpora. Komunikasi itu membantu banget. Kenapa? Karena dengan jiwa introvert yang dimiliki, sebisa mungkin tidak terkukung dalam keintrovertan itu, gitu. It's okay to be introvert, ya kan? Cuman ada usaha untuk bertegur sapa dengan orang lain, ya kan? Terus juga menggali pengalaman dari orang lain, ya. Dan juga itu tadi, balik ke poin sebelumnya, berkomunikasi untuk memahami antara satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi pada saat kita di depan juri, bukan tentang prestasi atau juga pengalaman apa yang kita dapatkan selama kita hidup ya, tapi bagaimana kita bisa mendeliver itu, bisa menyampaikan itu dengan cara yang rendah hati, bukan rendah diri, dan juga bagaimana kita mau untuk belajar terus, salah satunya untuk berkomunikasi, ketemu dengan orang baru di program nanti, dan itu nanti akan akan dibawa pada saat kembali ke Provinsi Kalimantan Selatan, gitu sih. Jadi ibaratnya modal dari komunikasinya adalah bagaimana bisa menempatkan diri yang paling penting itu ya Kak, yang bisa membawa Kak Aksa sampai ke tahap ini. Oke, nah ini kan tadi kita udah lumayan banyak lah ya cerita-cerita bahwa Kak Aksa ini ternyata kesibukannya bukan hanya mahasiswa magister, tapi juga sebagai announcer, terus juga bikin konten-konten. Udah bisa disebut konten creator? Sebenarnya kalau dibilang sudah bisa disebut konten creator, bagi saya itu profesi atau juga sebutan yang terlalu membebankan. Beban ya ternyata. Beban. Kenapa? Karena di saat kita decide to be content creator dan disebut orang sebagai content creator, it means kan ada yang dipertanggungjawabkan dari apa yang kita upload, apa yang kita unggah di media sosial. Nah, satu, kenapa saya merasa masih belum menjadi content creator? Kenapa? Karena saya masih belum terlalu konsisten dengan apa yang diunggah gitu ya. Ibaratnya ya namanya manusia kan kemudian atau apa gitu ya. Nah, itu masih mendominasi lumayan tinggi gitu untuk konten-konten di Instagram terutama. Terus yang kedua juga lingkupannya masih kecil, dalam artian belum terlalu banyak yang reach dengan cerita komunikasi. Ya of course itu namanya proses ya kan. Selebgram lain pun, content creator yang lain pun, mereka juga nggak langsung hype untuk dapetin followers, untuk dapetin reach, betul. Dan it's okay, saya memahami itu. Dan yang terakhir adalah karena ini berhubungan dengan komunikasi, saya merasa banyak hal tentang komunikasi yang masih perlu dipelajari, dan malu dong kalau misalnya kita berteman dengan dosen atau dengan orang-orang pakar komunikasi yang lebih expert, tiba-tiba kita posting sesuatu yang sebenarnya itu salah atau juga belum tepat, kredibilitas kita dipertanyakan kan. Jadi saya merasa bahwa it's just sharing, tapi untuk menjadi content creator kayaknya masih belum sampai ke level situ. Ya, kalau bisa dibilang on the way ke sana sih. Oke. Tadi Kak Aksa ada mention tentang takut di komen oleh yang lebih expert atau seperti itu. Pernah kejadian nggak nih upload tentang cerita komunikasi terus ternyata dikasih komentar sama yang lebih ahli atau bahkan oleh dosen-dosen sendiri? Sebenarnya di Instagram kan berteman dengan beberapa dosen ya, dan so far sampai sekarang sih mereka always support gitu, selalu support dengan apa yang diposting, karena memang
Dibandingkan dengan pada saat saya mencoba untuk sharing tentang ilmu komunikasi, jadi kalau sedikit cerita dulu tuh apa ya, idealisnya lumayan tinggi. Jadi fokusnya adalah tentang teori gitu. Pengennya share-nya itu gitu. Ternyata kita harus menurunkan idealisnya kita, menurunkan egonya kita gitu kan, bahwa sebenarnya orang perlu something yang entertain, perlu something yang basic cuman sering terlupakan gitu. Jadi pada akhirnya yang diposting beberapa kali itu lebih banyak yang apa ya, yang bukan teoretik gitu, lebih ke pengalaman, lebih ke emosional gitu kan. Tujuannya memang untuk lebih mudah engage orang gitu. Makanya kalau misalnya dilihat di Instagramnya saya yang diposting itu rata-rata apa ya, cerita komunikasi. Hari ini misalnya ada konflik dengan siapa gitu ya, kok bisa terjadi konflik sih, oh ternyata kurang memahami antara satu dengan yang lainnya. Atau kalau misalnya agak berat sedikit nih, agak berat, kemarin ada ngomongin tentang teori dramaturgi gitu kan, itu masih relate nih sama Instagram, dimana teorinya itu sendiri kan berbicara kalau antara dunia nyata dan juga dunia maya itu berbeda kan. Nah itu relate nih sama Instagram, masih bisa di-engage sama orang gitu. Jadi kalau misalnya pemilihan teori-teorinya pun juga selektif banget agar gimana caranya orang bisa ngerti gitu kan dengan apa yang paling nggak orang relate sama ya apa yang disampaikan ya kan Kak. Walaupun orang ini bukan dari lingkup komunikasi, tapi dia bisa ngerti apa yang Kak sampaikan. Karena kan saingannya kan besar kan, yang namanya jadi content creator untuk posting informasi seperti itu bukan hanya saya sendiri gitu. Ada banyak orang yang serupa, entah dari lulusan komunikasi ataupun bukan sekalipun, mereka juga decide to be content creator dengan tema yang sama, yaitu berkomunikasi. Cuman gimana caranya ya bikin yang beda gitu kan, tahu kelebihannya apa, tahu kekurangannya apa, dan ya udah terus berproses aja. Nah dari sosial media Kak Aksa sendiri itu, kalau Kak Aksa lihat rata-rata followersnya itu teman-teman dari komunikasi sendiri atau sekarang sudah banyak orang-orang yang Kak Aksa nggak pernah tiba-tiba follow karena mungkin wah ini kontennya menarik nih. Yang pasti nggak beli followers ya. Oh iya, nggak beli followers ya, diingat nggak beli followers. Iya. Sebenarnya sih sampai sekarang ya 50-50 sih ya gitu kan. Ada yang masih temenan di dunia nyata terus nge-follow ya kan, intinya kan udah kenal sebelumnya. Ada juga yang alhamdulillah one by one, satu persatu followers berdatangan, itu karena kontennya juga gitu kan. Jadi ada beberapa yang direct message, ada yang nge-DM via Instagram, thanks katanya gitu, akhirnya tahu tentang teori dramaturgi tadi gitu kan, atau juga thanks udah ngingetin tentang apa gitu ya yang akhirnya selama ini sering terabaikan atau sering terlupakan. Jadi semenjak ngebaca itu atau mendengar itu jadinya tahu gitu kan. Ya ada beberapa yang DM seperti itu dan bikin semangat jadinya untuk bikin konten terus. Tersentuh ya, terus iya, akhirnya gitu di luar dari teman sendiri ada yang apresiasi. Biasanya teman-teman doang. Iya. Awalnya mungkin teman-teman ya kan. Akhirnya sampai ke sini sudah banyak yang juga nge-follow karena kontennya berarti. Oke, ini tadi udah banyak banget insight yang didapatkan dari obrolan sama Kak Aksa. Mungkin kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan nih dari Sobat Kreasi semua yang sudah penasaran dengan tema kita kali ini. Semoga pertanyaannya nggak berhubungan sama teori ya. Enggak, nanti kita kuliah berapa SKS makanya, itu. Ini perlu dipertanggungjawabkan nanti kalau salah jawab. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Arini Husna. Pertanyaannya adalah, Kak Aksa, apa sih yang membuat kakak konsisten dalam mengerjakan banyak hal? Konsistensi nggak dipertanyakan ternyata, bukan teori. Itu juga sebenarnya mikir juga nih konsistensinya apa ya. Mungkin yang pertama adalah kita mencintai apa yang kita lakukan. Gitu kan. Ya anggapannya mudahnya nih ya. Kalau kita udah memutuskan untuk berhubungan serius dengan seseorang ya. Kenapa sih dia bisa 5 tahun pacaran? Oh iya. Kenapa sih dia bisa 7 tahun pacaran? Walaupun pada endingnya kita cuma menjaga jodoh orang gitu ya. Tapi kan bukan menjaga jodohnya yang kita lihat ya, tapi proses selama bertahun-tahun itu. Karena kita mencintai kan.
simple as that sebenarnya, karena kita mencintai apa yang kita lakukan. Jadi supaya kita konsisten, ya cari apa yang kamu suka, cari yang apa sebenarnya passionnya, dan tidak usah pedulikan omongan orang lain. Biasanya itu kan yang menghambat. Iya, biasanya nggak mau maju karena dengerin omongan orang lain betul. terlebih dahulu. Lebih banyak mendengarkan kritikannya yang kurang membangun biasanya gitu ya. Ya sama dengan hubungan pacaran tadi, kok lo nggak nikah-nikah sih, udah 7 tahun misalnya pacaran. Ya gimana dong, emang belum waktunya buat Belum nikah? Bukan di tangan kita ya, Iya, kan? betul Semuanya kan. gitu. Kayak gitu juga kalau kita bekerja atau melakukan sesuatu yang kita cintai. So, itu tadi, first-nya adalah lakukan atau kerjakan sesuatu yang udah kita suka, udah kita cintai, udah kita passionate banget. Ya mau berapa tahun sampai kita tutup usia pun kayaknya kita bakalan konsisten terus deh buat ngelakuin ya. Berarti ini ibaratnya Kak Aksa lagi ngomongin betapa cintanya dia sama komunikasi mungkin ya. Ya seperti itulah. Berarti secinta itu ya Kak sama komunikasi. Iya, pada akhirnya apa ya, sama komunikasi itu cinta karena ya itu tadi, masing-masing manusia itu beda gitu kan, nggak bisa disamakan antara saya, antara kamu, antara yang lainnya. Dan itu menjadi tantangan sekaligus juga kesempatan untuk bisa mengerti satu sama lain ya, dan meningkatkan skill komunikasinya itu tadi. Nah, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Arini Husna. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari Rido. Pertanyaannya adalah, kenapa lebih milih lanjut S2 ketimbang kerja? Apa ada pertimbangannya, Kak? Sebenarnya lulus kuliah itu kan di tahun 2018 ya. Dan itu sempat bekerja dulu di salah satu perusahaan swasta. Bidang apa tuh, Kak? Di bidang otomotif, ya kan. Untuk posisinya kemarin customer service dan juga nanganin komplain seperti itu, dan juga ngajar, ada dapat porsi untuk ngajar juga. Dan itu kurang lebih hampir setahunan sampai 2020 akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi di jenjang S2. Alasannya karena yang pertama adalah komunikasi yang saya dapatkan pada saat di bangku sarjana dulu itu menurut saya sudah banyak, tapi belum tercover semua yang ada dalam komunikasi itu gitu. Karena kan di sarjana kita dikenalkan komunikasi secara basic ya, betul. Terus juga untuk pendalamannya itu memang ada, tapi mungkin tidak sedalam pada saat kita di magister ya. Jadi saya merasa bahwa perlu ada something new nih untuk didapetin gitu, dan perlu ada komunikasi yang didapat lagi gitu kan. Dan pada akhirnya setelah dicari sana sini kampus mana yang sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan minatnya, ketemulah sama Erlangga dengan jurusan media dan komunikasi gitu. Dan untungnya bersyukur banget. Kenapa? Karena membuka pikiran tentang hal yang selama ini relate dengan kita gitu kan, tapi jarang kita mengerti gitu. Let's say soal diversity misalnya, ya kan. Nah, di S2 diajarin tentang diversity itu tadi. Selama ini kita nganggapnya bahwa kita harus sama satu sama lain gitu kan. Ada standar kecantikan misalnya, ada standar kegantengan dari laki-laki dan juga perempuan. Dan siapa yang bikin standar itu sebenarnya? Ya, masyarakat kan. Nah, hal itu yang pada akhirnya ngebuat saya ngerti, oke, kita nih diverse loh, dan it's okay kalau dengan apapun yang kita miliki. Dan itu pada akhirnya influence ke saya bahwa harus self love gitu. Dan sampai ke situ nih di jenjang S2 gitu kan. Sampai sedalam itu ya, betul. Ternyata impact-nya bagi diri sendiri. Belum lagi kita kalau misalnya ada case study, kita harus independen untuk ngerjainnya. Kalau di S1 mungkin kita masih kayak dibuntutin ya, masih diingetin gitu. Tapi kalau di S2 kita benar-benar harus independen dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan itu tadi. Kalau enggak, ya udah, dosen it's okay, kamu nggak ngerjain, tapi ya resikonya nggak dapet nilai kan. Tapi kalau di S1 mungkin kita masih ada toleransinya ya. Masih diingetin. Jadi gitu sih kalau ngomongin perbedaannya juga sekalian gitu ya. Sangat-sangat berbeda, cuman bersyukur gitu. Oke, jadi
S2 ini punya banyak impact Ya. buat kehidupan Kak Aksa sendiri. Ayo teman-teman kita S2. Harus dong, karena Harus, memang karena selain juga karena alasan itu tadi gitu ya. Pada saat apa ya, menjelang sidang skripsi, dulu kan dosen pembimbingnya saya itu dosen pembimbing satu Ibu Sri Astuti, dosen pembimbing kedua Ibu Lalita Hanif gitu. Nah, kedua dosen pembimbing yang sangat saya cintai ini mengingatkan gitu, Aksa nanti kalau sudah lulus lanjut S2 ya gitu. Terutama Bu Tuti sih yang bilangnya kalau bisa Aksa ke luar negeri misalnya S2-nya gitu. Tapi ya mungkin rezekinya cuma di dalam negeri saja, dan semoga apa ya, membayar cita-cita atau keinginan dari dosen-dosen ilmu komunikasi untuk mahasiswanya, terutama saya dan mahasiswa-mahasiswa lain untuk tetap lanjut berkuliah gitu sih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Alia. Pertanyaannya, persiapan Kak Aksa apa aja sih kemarin sampai bisa lolos jadi delegasi Kalimantan Selatan ke pertukaran pemuda di Singapura, pemuda Indonesia Singapura itu? Sebenarnya kalau ngomongin persiapan, nggak ada persiapan sama sekali karena kan nggak ada persiapan? Iya. Wah, luar biasa ya, nggak ada persiapan bisa lolos. Karena apa ya? Karena ikut program ini sudah 2 kali gitu. Tahun yang pertama itu tahun 2018 yang dimenangi sama Iqbal. Jadi Iqbal dapat privilege-nya sebagai kandidat utamanya, dan di runner up satunya atau juara keduanya adalah saya pada saat itu. Nah, tahun 2018 kemudian setelah itu kan lulus kuliah, bekerja, tapi masih ada rasa pengen ikut, pengen nyoba lagi, pengen dapat lagi nih kesempatannya, karena siapa sih yang nggak pengen ikutan satu program pertukaran pemuda antar negara, dan ini diselenggarakan sama Kemenpora juga, ajangnya prestisius banget. Bisa nambah pengalaman, portofolio juga gitu kan. Relasi tentunya. Betul. Jadi masih ada keinginan buat dapat itu gitu, masih ada ambisiusnya sedikit masih buat dapat itu. Akhirnya karena tahun lalu 2020 kan COVID datang ya. Nah, di Kalsel nggak dapat jatah tuh buat ngadain program itu gitu, buat ngadain seleksi itu. Akhirnya tahun 2021 sebenarnya dapat infonya juga nggak diadakan gitu kan, karena masih COVID ya, karena kan ini programnya harus keluar negeri kita. Tapi tiba-tiba beberapa minggu sebelum akhir Maret muncul posternya pembukaan seleksi pertukaran pemuda antar negara Kalimantan Selatan. Langsung lah nih kayak gelabakan, ikut gaya gitu, karena nggak ada persiapan sama sekali. Karena let's say seleksinya itu lumayan susah gitu kan, bahkan bukan lumayan lagi sih, sangat susah. Betul, lebih susah daripada untuk masuk S2. Iya, betul. Lebih susah daripada masuk S2. Perlu diingat buat yang mau ikut program ini. Iya sih, betul. Ini to be honest ya gitu kan, biar kalau misalnya ada yang dengar, ada yang nonton pengen ikutan juga, udah tahu, udah ada gambaran sesusah apa gitu. Jadi kan kita harus tahu background kita seperti apa, kemudian harus tahu kebudayaan, pariwisata, dan banyak hal lagi. Juga ya, kepemudaan, terus agama, harus ngerti tentang proyek pemberdayaan masyarakat juga, dan itu diuji kan gitu. Harus punya pemikiran yang kritis juga, dan itu nggak mudah gitu, dan itu perlu persiapan yang lumayan panjang ya. Sebenarnya udah punya planning buat mempersiapkan itu semua dari tahun 2020. Cuman memang karena terbentur sama pekerjaan atau juga kegiatan lainnya, akhirnya persiapannya kurang mateng. Akhirnya memutuskan, karena 2021 tidak ada seleksi, niatnya tahun depan nih 2022 pada saat sudah lulus S2 gitu kan. Jadi udah tenang lah gitu istilahnya. Ternyata itu tadi kan, tiba-tiba ada posternya dan lain sebagainya. Ya konsul sana sini sama teman-teman yang udah ikutan seperti Rima, Iqbal, dan alumni-alumni lainnya juga, ikut aja, siapa tahu ada rezekinya gitu kan. Jadi ya dengan waktu kalau nggak salah kemarin 4 hari untuk persiapan berkas, terus juga karena ada penampilan bakat, 4 hari itu latihan bakat. Bakatnya apa tuh Kak? Kemarin nari tradisional. Nari tradisional. Untungnya adalah kenapa? Karena kan sudah pernah ikutan tahun 2018. Nah, itu sedikit membantu tentang vibes seleksinya kayak gimana. Berbeda kalau kita berbeda kalau kita ikutan pertama kali, kita nggak tahu nih, blank banget nih kegiatannya atau seleksinya kayak gimana ya. Nggak punya gambaran. Tapi kan udah ikutan sebelumnya, jadi based on first experience yang sebelumnya, jadi ya udah latihan apa adanya aja,
Terus juga kalau ada waktu banyak-banyak baca, ya kan? Dan dengan waktu yang sesingkat itu ikutan seleksi nothing tulus lah udah gitu ya, ngelihat bener, yang penting kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya memang belum rezekinya, kita coba lagi tahun depan. Oh jadi kalau misalnya nggak lolos tahun ini Kak Aksa bakal coba lagi tahun depan? Sepertinya seperti itu. Okay. Tapi karena mengingat umur makin tua nih ya, tahun ini kan udah 25. Duh, ngomongin umur lagi ya. Tahun ini udah 25, jadi kayak banyak target yang perlu dicapai juga kan selain ikutan program ini gitu. Jadi udahlah coba aja udah. Akhirnya dicoba, seleksi segala macam, ketemu kandidat-kandidat lainnya juga. Dan alhamdulillah deh diberi kepercayaan dengan preparation yang sesingkat itu. Jika dibandingkan dengan 2018 lalu ya. 2018 persiapannya luar biasa banget gitu. Ya, kayak apa ya, kayak belajar sana sini, latihan bakat sana sini, terus pokoknya bener-bener siap dan ready lah untuk dapet gitu. Cuman satu hal yang akhirnya disyukuri kenapa ikut tahun ini dibandingkan tahun 2018 adalah kesiapan mental. Gitu. 2018 belum siap mentalnya. Orang baru. Betul. Sebanyak itu. Itu kan Kak nanti ketemunya sama orang-orang dari berbagai provinsi, terus juga orang Singapura, betul. Jadi mentalnya belum siap gitu kan. Jadi diambil kesimpulan dan juga kayak semacam penguat diri gitu ya. Kalau tahun 2018 it's okay, belum dapat, tapi karena memang belum dapatnya karena belum siap di mental. Akhirnya 2021 sembari pendewasaan diri gitu ya, akhirnya mentalnya udah siap apapun hasilnya gitu ya, mau menang mau kalah, dan bener-bener nothing tulus kemarin gitu. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, bahkan support kandidat lain juga gitu kalau mereka deserve untuk dapat program ini. Tapi ternyata dengan modal nothing tulus itu bisa menghantarkan ke program ini. Luar biasa banget dengan persiapan yang pendek tadi, tapi ternyata persiapannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi berarti sekarang ini cuma eksekusi, yang dulu tryout. Ya, kemarin trial ya. Trial dulu ya kan. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dari Sobat Kreasi. Ada Setiawan. Pertanyaannya adalah anak ilmu komunikasi ULM waktu dulu suka dukanya apa? Wah, ditanyain nih waktu dulu banget emang enggak sih. Lulus 2018 ya, astaga, pada saat kita ngadain ngobrol-ngobrol ini juga makin tahun tuh makin nambah umurnya, makin nambah mahasiswa baru gitu ya. Jadi nggak kerasa sekarang 2018 ke 2021 udah 3 tahun kan? Sudah 3 tahun. Nambah angkatan baru nih gitu. Jadi bisa dibilang satu antara suka dukanya saya dan juga suka dukanya teman-teman yang lain itu berbeda kan, gitu. Mungkin strugglingnya saya tidak se-struggling yang lain, bisa juga gitu kan. Bisa juga sebaliknya. Cuman itu tadi masing-masing orang tuh berbeda, ya karakternya beda-beda, cara menjalani hidupnya juga beda-beda, jadi nggak bisa disamakan juga. Nah kalau dari saya pribadi sukanya adalah karena yang dulunya tidak terlalu pintar berkomunikasi, terutama berbicara, akhirnya semenjak berkuliah di komunikasi, mulai mahir lah untuk berbicara di depan umum, gitu kan. Di depan kamera. Depan kamera, terus depan mikrofon, depan mikrofon, iya, announcer ya, nggak ada kameranya. Betul. Jadi itu sih sukanya. Terus juga relate sama kehidupan kita sehari-hari, karena kan ibaratnya komunikasi ini dikaitkan juga sama studi yang lain kan, kayak semacam psikologi, ya, terus politik ya, nggak bisa berdiri sendiri aja nih komunikasinya. Jadi senang aja gitu pada saat oh iya ya ternyata politik itu ada komunikasinya, ternyata psikologi ada komunikasinya dan lain sebagainya. Nah di situ sih sukanya. Terus juga kita kalau ada praktikum ya kan, jalan-jalan ke stasiun TV, ke stasiun radio, terus kita juga ada bikin film yang kayak gitu-gitu, kadang memang menyenangkan. Belum lagi teman-temannya itu sangat welcome banget dengan apapun kondisi kita gitu ya, sangat support satu sama lain, itu sih yang bikin senengnya. Dosen-dosennya juga sangat suportif. Terus juga mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa. Betul, selagi memang positif gitu ya, kalaupun memang ada yang terbengkalai mengingatkan dengan baik gitu kan. Jadi ekosistemnya itu sangat mendukung sekali gitu, itu yang bikin senang. Tapi kalau sedihnya atau dukanya apa ya, sebenarnya
kalau diingat-ingat nggak ada dukanya sih. Ada mungkin ada. Nggak ada duka, luar biasa ini orang kok. kuliah nggak ada dukanya. Dukanya adalah alasan masuk komunikasi dulu ya realistis lah ya, nggak pengen ketemu sama hitung-hitungan. Oke, itu dulu. Pada sebelum saat kamu lulus mengenal SMA. statistika. Ya, pada akhirnya kita mengenal statistik kan. Dan aduh, statistik nih. Halo, kayak gitu ya, oleh angka-angka itu kembali Dan lagi ketemu ternyata. angka, walaupun gak sebanyak di prodi lain lah ya, Iya. cuman tetap dong ada ketemu sama angka, dan itu mungkin agak dukanya ketemu karena kurang bisa memahami yang namanya statistik seperti itu. Cuman itu maksudnya kan masing-masing orang nggak bisa menguasai semua bidang kan. Ada bidang khusus yang perlu kita kuasai, ada juga yang nggak bisa, dan it's sebenarnya kalau kita nggak bisa sama satu hal. Dan akhirnya bisa berdamai gitu kan. Kalau ternyata segala bidang dalam hidup kita itu pasti ada hitung-hitungannya. Semuanya harus ada perhitungannya kan. Semua harus ada perhitungannya. Oke, itu tadi berarti suka dan dukanya. Berarti lebih banyak kan sukanya dong Iya daripada dong, dukanya. komunikasi itu menyenangkan kok. Apalagi komunikasi fisik ULM. Iya Tuh. udah ada studio baru gitu ya. Pokoknya keren banget sih, makin kesini makin keren. Oke, luar biasa. Berarti waktu kakak kuliah belum segini aja Iya. udah sebegitu kerennya nih ilmu komunikasi. Apalagi sekarang ya kan. Iya, kalau kuliah di era sekarang kayaknya masuk tahun 2018 2019 tiap hari bikin podcast terus deh kayaknya ya. Podcast terus siaran TV atau apa gitu kan. Semakin semangat nih untuk mengembangkan dirinya kakak dan bener-bener. juga Gak cuma menerapkan teori doang. Ya. Kalau dulu mungkin teori masuk Ya. kelas ya udah gitu-gitu kan kak. Tapi yang dikangenin juga adalah dempet-dempetan sama teman lain. Oke, dulu Iya, dulu kelasnya satu kelas berapa? satu kelas itu 100-an lebih. Sampai 100. sekarang sih Sampai kalau sekarang itu. kan sebenarnya bagus gitu. Cuman kalau dulu itu selagi belum dibagi ya konsentrasinya, semester 1 sampai semester 4 kalau nggak salah kan. Masuk satu kelas tuh dempet-dempetan gitu, tarik kursi ya kan, terus juga kayak nggak ada space, nggak ada space buat gerak tuh nggak ada sebenarnya. Pengap juga ada beberapa kelas yang lumayan gitu kan, karena kebanyakan orang itu tadi. Tapi itu yang dikangenin sebenarnya, vibes-nya, bercandaannya, terus juga ada yang tidur di belakang, ada yang gibah di belakang. Ada yang main game, kalau sekarang mungkin main game mungkin dulu kurang ya daripada sekarang main gamenya. Terus juga ada yang fokus belajar gitu ya. Pasti itu barisan depan. Iya, barisan depan tuh fokus banget sama dosen kan biasanya. Barisan belakang juga banyak yang fokus, cuman ya berbagai macam karakter orang itu disatukan dalam satu kelas, itu yang bikin kangen sih. Dan sampai sekarang kan akhirnya semuanya pada sibuk ya dengan urusan masing-masing, dengan keluarga masing-masing juga udah ada yang nikah. Akhirnya ya nggak bisa seramai dulu lagi, cuman bisa bercandaan di grup WhatsApp aja. Tapi ya kalau bisa balik lagi, pengen ngulangin vibes itu sih, ekosistem yang itu doang keren. yang mau diulangin. Iya, tugasnya jangan ya. Enggak. Nggak bercanda ya. Oke nih, nah mungkin kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol bareng Kak Aksa, udah banyak banget yang kita sharing pada saat ini. Nah, apa sih Kak mungkin yang mau disampaikan untuk sobat kreasi semua yang nonton, khususnya nih mahasiswa ilmu komunikasi ULM? Oke, pertama yang mau disampaikan adalah di ilmu komunikasi itu bukan Aksa, ilmu komunikasi bukan Rima, ilmu komunikasi bukan Iqbal, atau ilmu komunikasi bukan siapa-siapa gitu. Ilmu komunikasi adalah kita semua gitu kan. Jadi it's okay kalau misalnya kalian berteman dengan teman yang sangat aktif di Instagram, atau kalian punya teman yang sangat berprestasi di bidang broadcasting gitu kan. Tapi kalau kalian tidak punya skill di situ atau belum punya skill di situ, jangan compare diri kalian bahwa kalian harus seperti dia juga. Karena kalian punya talent atau juga punya minat yang berbeda, dan itu yang harus kalian kembangkan. Dan kalian bisa mengembangkan itu dengan cara kalian masing-masing, dan selagi positif gitu ya, dan apapun itu pasti bisa membanggakan program studi kita gitu. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan, karena selama ini banyak yang bilang bahwa ilmu komunikasi harus jadi penyiar gitu, ilmu komunikasi harus jadi public speaker. Enggak, itu hanya beberapa. Jadi do what you want gitu kan dengan background ilmu komunikasi itu.
Dan it's okay kalau orang lain bisa, kalian nggak bisa, selagi kalian mau belajar juga nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di ilmu komunikasi kalian harus harus benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, apalagi sekarang ini kan kita di COVID-19 ya. Dan mungkin kita nggak tahu sampai kapan ya kan, bisa sampai 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, atau mungkin juga kita berkuliahnya selalu online ya. Jadi itu sih adaptasi yang harus kita bisa terapkan dengan cepat, karena komunikasi itu sangat dinamis gitu, bukan statis. Setiap hari selalu berubah, setiap hari selalu ada saja yang baru dan harus kita ikuti gitu perkembangannya kayak gimana. Dan yang terakhir mungkin untuk teman-teman yang masih berkuliah, semangat gitu ya, apalagi menjelang tugas akhir. I know itu sangat berat. Buat yang sudah semester tua ya kan? Iya, I know itu sangat berat gitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, konsultasi mungkin agak sedikit susah karena harus online itu tadi ya, nggak bisa face to face. Cuman saya yakin bahwa kelulusan itu tidak ada standar waktunya, kecuali memang 3,5 tahun atau 4 tahun ya. Tapi maksudnya di luar dari itu tidak ada yang mengharuskan atau juga memaksa untuk lulus dengan waktu segitu. Selagi kita mengerjakannya dengan baik, ya kan, pasti waktu lulus akan datang dengan tepat waktu. Jadi lulus gitu. Itu bukan cepat-cepatan, tapi tepat-tepatan. Tepat-tepatan, gitu ya. Jadi itu yang harus diingat sama teman-teman. You are different, you are unique, dan jangan sampai membandingkan diri kalian dengan orang lain. Dan berkreasilah dengan cara kalian masing-masing. Gitu. Luar biasa banget. Nah, gimana nih Sobat Kreasi? Pertanyaan kalian udah dijawabkan oleh narasumber kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi insight baru atau pengalaman baru dan juga jadi referensi buat sobat di luar sana. Mungkin sebelum kita closing kali ya, saya juga pengen ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ilmu komunikasi Universitas Lambung Mangkurat gitu ya, dengan ekosistemnya, dengan orang-orangnya, seperti dosen-dosen ilmu komunikasi terutama dari Ibu Sri Astuti, kemudian Ibu Lalita Hanif, terus juga ada Pak Alif ya kan, terus ada Ibu Atika, Ibu Nova, Ibu Novi, Pak Bayu, pokoknya semua dosen ilmu komunikasi, karena berkat mereka ya Aksa bisa sampai sekarang gitu kan, karena berkat dosen-dosen ilmu komunikasi juga alumni-alumni bisa mendapatkan pekerjaan yang baik ya kan, bisa mendapatkan prestasi. Seseorang. Betul, karena kan setelah lulus itu yang harus dibuktikan kan. Jangan sampai kita lulus nothing gitu maksudnya. Kita harus jadi seseorang seperti yang kamu bilang, dan terima kasih banyak berkat ajaran, berkat segala hal yang dibagikan oleh dosen-dosen ilmu komunikasi ULM itu sangat berimpact besar, terutama untuk saya pribadi. Jadi terima kasih sekali lagi. Oke, kami juga mengucapkan yang pastinya terima kasih untuk Kak Aksa karena sudah mau bersedia hadir di sini. Dan terima kasih juga buat Sobat Kreasi yang sudah setia nonton podcast kali ini sampai akhir. Nantikan episode-episode podcast Ruang Kreasi Komunikasi berikutnya. Dan jangan lupa like video ini, terus komen di bawah, dan subscribe YouTube channel kita Komunikasi ULM. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar Sobat Kreasi update episode terbarunya Ruang Kreasi Komunikasi dan video-video dari Komunikasi ULM. Sampai bertemu kembali di Ruang Kreasi Komunikasi.